Dunia bukan rumahku, tetapi gereja. Hidup dan hartaku, semua untuk gereja. Perkara dunia, semua sia-sia kalau tak untuk gereja, terhambur di dunia. Tuhan, hatiku hanya untuk gereja. Luaskan kerajaanmu, terapkan kuasamu. Diri dan milikku tak lagi untuk dunia. Sejak kini ku hidup hanya untuk gereja. Pelayanan anggota tubuh. Pembacaan Alkitab Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Pertama, saudara-saudari, kita semua tahu bahwa kita semua adalah kaum imani. Tetapi berapa orang yang tahu bahwa mereka bukan hanya kaum imani, juga adalah anggota tubuh? Kita harus tahu, dalam hayat Adam tidak hanya ada hayat dosa yang perlu dibereskan, tidak hanya ada hayat alamiah yang harus dibereskan, juga ada hayat individual yang perlu dibereskan. Apakah hayat individual itu? Hayat individual adalah aku bereksistensi sendirian, aku hidup sendirian, aku bertindak sendirian, seolah-olah di bumi ini hanya ada aku seorang diri. Hayat individual menghalangi kita masuk ke dalam tubuh Kristus. Kita harus tahu, lawan dari tubuh adalah individu. Kalau kita mau masuk ke dalam tubuh, kita harus lepas dari individualisme. Tubuh Kristus bukan berupa teori saja. Tubuh Kristus perlu dimasuki. Orang yang tidak masuk tidak mengetahui barang-barang yang ada di dalamnya. Orang yang sudah beroleh selamat mudah sekali nampak siapa yang belum beroleh selamat. Demikian juga orang yang sudah masuk ke dalam tubuh mudah sekali nampak siapa yang belum masuk ke dalam tubuh. Ketika Anda beroleh selamat, Anda tidak hanya mendengarkan teori beroleh selamat, Anda pun nampak Kristus adalah hayat. Ada orang yang sudah masuk ke dalam tubuh Kristus, ada orang yang belum masuk ke dalamnya. Saudara-saudari, begitu Anda beroleh selamat, Anda segera masuk ke dalam satu wilayah yang baru. Setelah masuk ke dalam wilayah ini, jika Anda melihat keadaan orang yang belum beroleh selamat, Anda akan melihatnya dengan jelas. Demikian juga, orang-orang yang hidup di dalam tubuh juga dengan jelas sekali dapat melihat keadaan orang-orang yang belum masuk ke dalam tubuh. Orang yang belum masuk ke dalam tubuh menganggap di seluruh dunia hanya ada dia seorang diri, menganggap dia seorang diri adalah segala sesuatu. Orang boleh mengerti surat Roma, tetapi belum beroleh selamat. Demikian juga, orang boleh mengerti surat Efesus, tetapi tidak nampak tubuh Kristus. Anda terlepas dari dosa, masuk ke dalam tubuh Kristus. Anda telah beroleh selamat, namun Anda masih perlu sekali lagi diselamatkan, terlepas dari sikap individualistis dan masuk ke dalam tubuh Kristus. Kita boleh menjadi satu pribadi, tetapi tidak sepatutnya bersikap individualistis. Allah mengizinkan kita memiliki satu kepribadian, tetapi Allah tidak mengizinkan kita bersikap individualistis. Ketika kita belum masuk ke dalam tubuh Kristus, kita semua bersikap individualistis. Penuntutan rohani kita pun bertolak dari sikap individualistis. Mengapa harus kudus? Karena diriku sendiri ingin kudus. Mengapa harus ada kekuatan? Karena aku sendiri ingin memiliki kekuatan. Mengapa ada buah-buah pekerjaan? Karena aku sendiri ingin mempunyai buah-buah. Mengapa harus ada kerajaan? Karena aku sendiri ingin mendapatkan kerajaan. Mengapa harus ada penuntutan? Karena aku sendiri ingin menuntut. Semua barang adalah aku, bukan tubuh.
Itulah sikap individualistis. Ketika Petrus di hari raya Pentakosta sehari menyelamatkan 3.000 orang, kita lalu berpikir, aku juga ingin dalam sehari menyelamatkan 3.000 orang. Aku juga ingin menghasilkan banyak buah. Tetapi kita harus ingat, bersama-sama dengan Petrus masih ada 11 rasul yang lain. Apakah rasul-rasul yang lain itu berkata, Petrus bisa menyelamatkan orang, aku juga bisa seperti Petrus? Apakah Petrus boleh mendirikan satu menara yang tinggi dan berkata, aku bisa menyelamatkan orang yang lain tidak bisa? Kita tahu, tidak mungkin ada perkara ini. Allah tidak ingin mendapatkan bejana individual. Allah ingin mendapatkan bejana korporat yang betul-betul nampak tubuh Kristus. Tidak iri hati, tidak sombong. Baik Anda yang melakukan atau aku yang melakukan, semua adalah perkara tubuh, bukan perkara individual. Sebab itu, kita tidak hanya harus nampak kita masing-masing adalah satu orang imani, lebih-lebih harus nampak kita masing-masing adalah satu anggota tubuh. Saya adalah anggota tubuh, sebab itu saya bukanlah keseluruhan. Saya hanya satu bagian kecil dari tubuh. Kalau Anda nampak tubuh, nampak bahwa diri sendiri hanya satu anggota tubuh, ini benar-benar satu penyelamatan yang besar. Dulu, terhadap banyak perkara, akulah intinya. Terhadap pekerjaan, bersikap individualistis. Terhadap kehidupan, juga bersikap individualistis. Semuanya individualistis. Pada suatu hari, setelah nampak tubuh, dengan sendirinya bisa terlepas dari individualisme. Kita beroleh selamat adalah terlebih dulu nampak Kristus, kemudian baru beroleh selamat. Demikian juga kita terlebih dulu nampak tubuh, kemudian dengan sendirinya bisa terlepas dari individualisme dan menjadi satu anggota tubuh. Kita bukan ketika bertemu satu perkara lalu berkata, aku bertindak menurut prinsip tubuh, melainkan terlebih dulu mendapatkan visi, terlebih dulu mendapat wahyu masuk ke dalam tubuh, kemudian berbuat menurut prinsip tubuh. Karena hayat alamiah telah ditanggulangi, maka tampaklah bahwa diri sendiri hanyalah satu anggota tubuh. Bagaimana menjadi anggota tubuh? Menjadi anggota tubuh berarti semua pekerjaanku, semua penghidupanku bertitik tolak dari tubuh, berkesatuan dengan tubuh. Tangan saya bekerja bukan melulu tangan saya yang bekerja, melainkan tubuh saya bekerja. Kaki saya berjalan bukan melulu kaki saya berjalan, melainkan tubuh saya berjalan. Apapun yang dilakukan oleh anggota tubuh bersatu dengan tubuh. Sebab itu, ketika anggota tubuh bekerja, berarti tubuh yang bekerja. Anggota tubuh berjalan, itu adalah tubuh yang berjalan. Apa yang dikerjakan anggota tubuh, tidak ada satupun yang untuk diri sendiri. Semua yang dikerjakan anggota tubuh adalah untuk tubuh. Aktivitas anggota tubuh bertitik tolak pada tubuh, bukan pada anggota tubuh itu sendiri. Kalau Allah menaruh Anda di tempat yang paling akhir, Anda juga bisa menerima. Hanya orang yang tidak nampak tubuh yang bisa sombong. Hanya orang yang tidak nampak tubuh yang bisa iri hati. Saudara-saudari, kita harus nampak hubungan antara anggota tubuh dengan tubuh. Satu anggota tubuh tidak bisa menggantikan seluruh tubuh. Satu anggota tubuh bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Kegagalan individu, ketidaksucian individu bisa mempengaruhi tubuh. Kegagalan individu yang tersembunyi meskipun tak diketahui orang lain, tapi iblis mengetahuinya. Kegagalan tersembunyi individu mungkin tidak dilihat orang lain, tetapi roh jahat melihatnya. Kalau satu anggota tubuh gagal, tubuh akan terpengaruh. Sebab itu, kita harus menuntut hayat kasih. Penuntutan ini untuk tubuh. Kita harus menuntut hidup kudus. Penuntutan ini juga untuk tubuh. Kita menuntut pertumbuhan rohani juga untuk tubuh. Saudara-saudari, mari kita masing-masing bertanya kepada diri sendiri. Aku adalah orang yang individualistis, yang berdiri sendiri, atau satu anggota tubuh? Aku seorang imani atau satu anggota tubuh? Saudara-saudari,
memang Anda adalah orang Kristen. Tetapi kalau Anda berkontak dengan orang lain 5 menit saja sudah terjadi masalah, kalau Anda berkontak dengan orang lain 5 menit saja sudah tidak bisa cocok, ini membuktikan Anda bukan menjadi anggota tubuh. Ini bukan yang disenangi oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kita terang supaya kita nampak dengan jelas. Kalau kita telah nampak tubuh, dengan sendirinya kita terlepas dari individualisme. Dengan sendirinya kita menjadi anggota tubuh. Kalau individualisme tidak diremukkan, Allah tidak bisa mendapatkan bejana untuk merampungkan rencananya. Demi mengekspresikan kepenuhan Kristus, Allah ingin mendapatkan tubuh untuk menjadi bejananya. Sebab itu, kalau semua anggota tubuh bersatu menjadi satu tubuh, baru bisa menjadi bejana Allah dengan sempurna. Kekurangan satu pun tidak boleh. Kedua, setiap anggota tubuh mempunyai bagiannya dalam melayani tubuh Kristus. Setiap orang milik Tuhan mempunyai bagiannya masing-masing. Setiap orang milik Tuhan mempunyai Kristus tinggal di dalamnya. Apa yang didapatkan oleh setiap orang di dalam Kristus mempunyai kekhususan masing-masing. Kekhususan ini adalah kekhususan pelayanannya. Melayani tubuh berarti aku dengan apa yang kudapat dari Kristus melayani tubuh. Bagian pelayanan kita dalam tubuh Kristus adalah berdasarkan pengenalan kita terhadap Kristus. Pengenalan ini bukan pengenalan yang umum. Pengenalan pada Kristus yang umum tidaklah cukup. Hanya setelah memiliki pengenalan yang khusus terhadap Kristus, baru bisa mempunyai ministry yang khusus untuk melayani tubuh Kristus. Pelayanan yang khusus berdasar pada pengenalan yang khusus terhadap Kristus. Anda telah mempelajari hal-hal yang belum pernah dipelajari orang lain. Dari Tuhan, Anda mempunyai pelajaran yang khusus, mempunyai pengenalan yang khusus terhadap Kristus. Anda baru bisa melayani. Sama seperti mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium bau. Mereka masing-masing mempunyai kegunaannya, juga mempunyai bagiannya masing-masing. Belum tentu satu anggota tubuh bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium bau, tetapi setiap anggota tubuh mempunyai kemampuan yang khusus. Itulah ministrinya. Apakah ministri khusus Anda? Yaitu sesuatu yang khusus Anda pelajari dari Tuhan, sesuatu yang khusus Anda dapat dari Tuhan. Terhadap Kristus, Anda memiliki pengenalan yang khusus. Itulah ministri khusus Anda. Ada ministri yang khusus baru bisa melayani tubuh, baru bisa membuat tubuh bertumbuh. Hanya yang didapat dari atas baru bisa membuat tubuh bertumbuh. Karena Anda telah mempelajari sesuatu di depan Tuhan, maka Anda bisa menyalurkan hayat kepala kepada tubuh. Anda baru bisa menyuplai apa yang tidak dimiliki gereja kepada gereja. Sebab itu, setiap anggota tubuh perlu terus menuntut dari Tuhan untuk mendapatkan apa yang belum didapatkan oleh tubuh, dan kemudian menyalurkannya ke dalam tubuh. Hari ini, Tuhan mencari orang-orang untuk menaruh hayat ke dalam mereka, agar mereka memiliki pekerjaan menambah hayat tubuh, agar mereka membuat gereja mendapatkan hayat yang dulu belum pernah didapatkan, agar mereka menambah bobot tubuh, agar mereka menjadi saluran hayat tubuh. Begitu hayat yang mereka dapatkan dari Tuhan mengalir, perawakan tubuh Kristus pun bertambah. Allah menambah perawakan tubuh melalui anggota tubuh. Arti melayani tubuh Kristus adalah aku dari kepala mendapatkan hayat untuk tubuh. Aku menyalurkan hayat kepala kepada gereja. Mata melihat berarti tubuh melihat. Mata dengan melihat menyuplai tubuh. Inilah yang disebut pelayanan anggota tubuh. Tangan tidak bisa menjamah bau sesuatu benda. Perlu hidung dengan kemampuan mencium bau melayani tubuh. Mencium bau adalah pelayanan khusus hidung. Telinga dengan mendengar melayani tubuh. Mendengarkan adalah ministri khusus telinga. Hasil pekerjaan setiap ministry adalah membuat kekuatan tubuh bertambah, juga membuat tubuh lebih banyak mendapatkan Kristus. Ministry anggota tubuh adalah melayani gereja dengan Kristus, membagi-bagikan Kristus kepada orang lain. Pelayanan di atas tubuh Kristus adalah berdasar pada pengenalan terhadap Kristus. Pengenalan ini berasal dari pengalaman hayat, bukan berasal dari doktrin. Satu kesulitan yang besar yaitu orang dengan doktrin telah menggantikan hayat. Doktrin tidaklah berguna. Meskipun telah mendengar doktrin bersampai berkali-kali,
bahkan bisa menghafalkan dan mengkhotbahkannya, itu tetap tidak bisa membuka akal rohani orang lain, karena memang belum melihat. Seseorang mendapat bantuan bukan karena memahami doktrin. Memahami doktrin paling jauh hanya membuat otak berpikir lebih banyak sedikit. Allah perlu hayat untuk menyatakan satu firman. Allah terlebih dulu memberi hayat, kemudian memberi kita doktrin. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, terus demikian. Allah mendapatkan satu Abraham menjadi orang yang percaya. Orang lain nampak Abraham bisa nampak doktrin tentang iman. Habel nampak tanpa darah tidak bisa datang ke depan Allah. Sebab itu Habel mewakili doktrin dibenarkan bersandar darah. Roma pasal 5 ayat 9. Terlebih dulu ada hayat, kemudian baru ada firman. Terlebih dulu ada kesulitan, kemudian baru ada penyelesaian. Setelah ada pengalaman, baru ada doktrin. Martin Luther tetap tidak mendapatkan pembenaran meskipun ia telah melewati banyak penderitaan. Suatu hari Allah memperlihatkan kepadanya dibenarkan oleh iman. Oleh iman dia mendapatkan pembenaran. Demikianlah ia kemudian baru memiliki doktrin dibenarkan oleh iman. Terlebih dulu ada hayat, kemudian baru ada doktrin. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan banyak waktu hanya untuk memeriksa, menganalisis, mempelajari suatu doktrin. Itu hanyalah buluh. Begitu betul-betul terbentur kesulitan, ia tidak bisa mengatasinya. Bila Allah membawa Anda melewatinya, barulah benar-benar berguna. Jadi, terlebih dulu ada pengalaman, kemudian baru ada doktrin. Alkitab Perjanjian Baru terlebih dulu memuat kitab-kitab Injil, kemudian baru surat-surat rasuli. Terlebih dulu ada kitab Injil mengisahkan Kristus melakukan apa. Kemudian baru ada surat-surat rasuli yang menjelaskan apa itu. Terlebih dulu ada pengalaman Kristus, kemudian baru ada doktrin Kristus. Terlebih dulu ada hayat Kristus, kemudian baru ada ajaran Kristus. Kalau terhadap Kristus orang tidak memiliki pengenalan yang khusus, ia tidak memiliki ministry. Kalau mendapatkan satu kekhususan dari Kristus, barulah memiliki ministry. Kekhususan anggota tubuh adalah ministry anggota tubuh itu. Tangan mempunyai keistimewaannya. Keistimewaan tangan adalah ministrinya. Melalui semua penderitaan, semua ganjaran, semua ujian, Allah menggarapkan firman ke dalam kita, supaya kita memiliki sesuatu yang menyuplai tubuh. Selain Kristus, selain hayat, tak ada sesuatu yang bisa dilayankan kepada tubuh Kristus. Kristus adalah hayat. Jika kita menyuplai gereja dengan Kristus, barulah gereja terbangun. Orang yang tidak memiliki hayat, walau dalam sidang doa berkata, amin, perkataannya itu bisa membunuh. Orang yang memiliki hayat, walau hanya mengatakan sepatah kata, amin, juga bisa menyuplai hayat kepada sidang doa. Orang yang mempunyai hayat, walaupun ia hanya duduk di sana, orang lain dapat merasakan hayatnya. Berapa banyak orang mengenal Kristus, sebanyak itu pula ia dapat menyuplaikan hayat. Hari ini Allah sedang mencari manusia. Allah dengan sebanyak-banyaknya dan selimpah-limpahnya menaruh hayat Kristus ke dalamnya, supaya dia menyuplai orang lain. Hayat memerlukan saluran. Allah menghendaki manusia menjadi saluran hayat. Allah ingin melalui manusia menyalurkan hayat ke dalam tubuh. Kalau hayat terhenti di atas diri Anda tidak bisa menyalurkan hayat kepada orang lain. Gereja dirugikan. Di dalam gereja, Anda bukan menyuplai hayat, melainkan menyebarkan kematian. Tidak ada kegagalan individu yang tidak merugikan gereja. Sebab itu, kalau pada tubuh Kristus satu anggota menderita, semua anggota bersama-sama menderita. Kalau Anda gagal mengabaikan doa syafaat, tubuh akan dirugikan juga. Setiap anggota tubuh bisa mempengaruhi orang lain. Jangan hidup berdasarkan diri sendiri. Kita harus berpegang teguh pada kepala, mencari persekutuan. Sebelum kita memutuskan suatu perkara, terlebih dulu harus bersekutu. Semua ada di dalam tubuh Kristus. Semua melewati tubuh. Semua juga untuk tubuh. Yang dilakukan di dalam tubuh bukan individualisme. Yang dilakukan di dalam tubuh bukan individualisme.
yang dilakukan melalui tubuh, bukan individualisme, yang untuk tubuh, bukan individualisme. Semoga Tuhan membuat kita nampak tubuh, juga membuat kita karena mengenal Kristus bisa melayani gereja dengan ministry kita. Amin. 北京中医协会耗费30年心血，发明了一套养生甩手操。我照着做完后，浑身热热的，感觉很舒服。古人说大道至简，最简单的往往蕴含着最深奥的道理。养生大道也是至简，这样才能为人人所接受，为人人所实施，反而好过那些声色高深的养生道理100倍。今天分享的这个甩手锻炼操，6个动作看起来非常简单，实际上原理却是完全遵循中医规则的。这个动作源于易筋经，易筋的意思就是把弱的筋变成强的筋，把病的筋变为壮的筋。甩手通过牵拉手腕、手掌、足跟、膝部等12条经脉，使其受到刺激而引起的伸缩运动。甩手的时候要站着甩，不要坐着甩，两脚分开，与肩同宽，上身正直，目视前方，两手都甩到最大的极限。这样不仅能够扩张胸肺，还能够充分的锻炼肩颈腰背。向前甩时稍微用力，向后甩时利用惯性达到最大的极限。全程都要把手掌打开，脚步不动，保持稳定。这样每天甩100下，有的肩膀、腰背酸痛的人，在坚持甩手一段时间以后，会觉得好了很多，就是因为通过甩手打通人体经络，使身体更加流畅，通则不痛，痛则不通。所以说，甩手运动是最简单的，可以随时随地都能做的一项运动。在练习的过程中出现头晕、胸痛、两臂酸沉这几种现象，就表明过量了，要循序渐进，适量而行。老友们，这套甩手锻炼操不用花1分钱，轻松在家锻炼身体，